Gubernur menyampaikan kalau desa Ya, tidak mengurus sampah, iya, ini akan mendapatkan panisem, ya, ya, bukan sanksi ya, betul. karena buat gubernur bisa memberi reward dan bisa memberi Panisem. panisem. Dalam hal ini tadi yang disampaikan, bantuan keuangan terhadap desa ini akan tidak diberikan. Ya, Perlu diketahui provinsi ini mempunyai dua bantuan kepada tentang desa. bantuan keuangan terhadap desa. Bantuan keuangan regional yang untuk desa ini dan non regional. Ya. Reguler, mohon maaf. Reguler. Non reguler. Reguler dan Jadi non-reguler. bantuan Yang secara rutin diberikan. diberikan yang apa tiap tahun itu dan ini yang sifatnya Aspirasi. aspirasi dari masyarakat dari desa itu. Nah, itu. Nah, Oke. ini itu yang nanti kalau memang desa tidak bisa mengurus Ya. terhadap persampahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten OSS bersama saya Rizky Zaki. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa lagi, mantan Bupati Kabupaten Indramayu dan sekarang menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi 1. Bapak Haji Taufik Hidayat. Terima kasih Ya. Bapak. Makasih, Terima kasih Mas. sudah hadir di podcast saya. Sama-sama. Alhamdulillah Mas Bapak masih diberi kesehatan. Amin, amin. Lebih seger Pak daripada jadi bupati kemarin Pak. Lebih santai di provinsi Iya, Pak. Iya, lebih nyantai di provinsi. Tapi tetap kita juga ngurus Betul. masyarakat. Salah satunya Bupati Indramayu kan ada dapilnya. Ya. Tekanan terbesarnya pada satu bupati kemarin. Salah satunya COVID Pak. Ya, pas menjabat pas kena COVID. Ya, semua kepala daerah merasakan yang sama. Oke Pak. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Kita mau bahas dikit-dikit, agak santai dikit nggak apa-apa ya Pak? Karena penonton kita banyak anak muda Pak. Penonton kita banyak anak muda, jadi kita juga pakai bahasa yang agak sederhana lah, jangan terlalu politis. Ya, ya ngobrol santai lah. Ngobrol santai aja Pak. Iya. Kita mau bicara hari ini, saya mau menanggapi berita statement dari Gubernur Jawa Barat Pak, Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwasannya Banprov kepada desa akan istilahnya apa ditunda ketika pengelolaan sampahnya di desa tersebut belum baik. Iya. Itu Pak. Pertanyaan pertama saya, Ya. perdanya ada Pak? Perda tentang persampahan di Provinsi Jawa Barat ini ada. Perda nomor 12 tahun 2010 yang sudah dirubah dengan Perda nomor 1 tahun 2016. Ya. Artinya Itu dasar tentang hukumnya persampahan, dasar hukumnya ada. Legal Seperti itu. standingnya ada. Tentang persampahan ya. Ya, tentang sampah. Bukankah itu kalau di provinsi itu berkata secara regional atau secara kabupaten kota, Pak? Ya, Bukan spesifik desa. Perda itu mengatur tentang persampahan regional ya yang terbaru ya. Itu kewenangan provinsi. Ya. Adapun dari Perda nomor 12 tahun 2010 ini juga menyangkut tentang persampahan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, di situ gubernur punya wewenang Ya. dan juga gubernur bisa mengevaluasi ya dari monitoring, evaluasi, pembinaan Sampai ke tingkat desa, gubernur. di kabupaten. Di kabupaten kan? Kalau di tingkat desa ini Harusnya Perda tugas sertifikasi kabupaten. tugas kabupaten. Ya. Kaitan dengan tadi apa yang disampaikan Mas Rizky, gubernur menyampaikan kalau desa Ya. tidak mengurus sampah, Iya. ini akan mendapatkan panisem, Ya. ya, bukan sanksi ya, Betul. karena buat gubernur bisa memberi reward dan bisa memberi Panisem. panisem. Dalam hal ini tadi yang disampaikan, bantuan keuangan terhadap desa ini akan tidak diberikan. Ya. Perlu diketahui provinsi ini mempunyai dua Bantuan kepada tentang desa. bantuan keuangan terhadap desa. Bantuan keuangan regional yang untuk desa ini dan non regional. Ya. Reguler, mohon maaf. Reguler. Non reguler. Reguler dan Jadi non-reguler. bantuan Yang secara rutin diberikan. diberikan yang apa tiap tahun itu dan ini yang sifatnya Aspirasi. aspirasi dari masyarakat dari desa itu. Nah, itu. Nah, ini itu yang nanti kalau memang desa tidak bisa mengurus Ya. terhadap persampahan ini, Mana yang akan ditahan, Pak? ya tadi aspirasi. Aspirasinya. Iya. Bukan regulernya.
Yang non reguler. Yang non-reguler. Kalau reguler itu udah semua desa dapat. Karena itu pun ada legal standingnya tersendiri Pak yang reguler kan? Sudah ada perdanya tersendiri. Iya. Artinya ini akan konfrontasi, akan bertarung antar perda nantinya kalau itu ditahan yang reguler. Tidak Reguler, ya Pak? reguler nggak ditahan. Tidak ya, bukan yang reguler. Tidak ditahan. Bukan yang regulernya. Itu pertanyaan masyarakat dan kepala desa Pak sebetulnya. Akhirnya Ya akan inilah. bertabrakan nih Pak. Kalau reguler tetap. Iya. Ya, yang non regulernya. Ya. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini, dia akan lebih konsen membangun dengan dia mempunyai visi misi Ya. dengan jargonnya kota ditata, Desa. lembur diurus. Ya, lembur diurus, kota itu. ditata. Jadi ini yang menjadi konsennya Pak Gubernur. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, banyak pertanyaan Pak. Salah satunya yang saya mau pertanyakan dari statement Deddy Mulyadi ini, artinya provinsi ikut campur cawe-cawe langsung ke desa nih Pak. Apakah tidak percaya dengan bupatinya Pak? Di seluruh daerah se-Jawa Barat? Bukan cawe-cawe, Mas. Karena bupati mempunyai tadi kewenangan. Pak Gubernur, mohon maaf. Pak Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Betul. Bukannya gubernur kerja secara makro saja? Itu kan kerja mikro gitu harusnya kepala daerah Pak. Enggak, jadi gini, semua akan disinkronkan. Ya. Ya, karena Pak Gubernur ini bisa mengevaluasi, Ya. monitoring, evaluasi, pembinaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan justru merupakan suatu dorongan dari seorang kepala daerah tingkat provinsi Ya. sampai dengan desanya disinkronkan, pembangunannya juga disinkronkan. Ini yang jadi konsen. Jadi semua ini akan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Linear. Itu yang diharapkan Jadi, ya Pak. iya, karena apa, pembangunan kalau kita ini berdiri sendiri-sendiri nggak akan selesai. Ya. Lari sendiri-sendiri. Iya, tapi kalau udah disinkronkan, ini insya Allah akan beres. Oke. Salah satunya adalah persampahan. Karena persampahan ini permasalahan yang Ya. tidak sederhana. Ya. Menangani persampahan ini kalau kita tidak betul-betul menangani secara komprehensif akan menjadi bola salju. Ya, yang lama-kelamaan Yang lama-kelamaan. Karena menjadi apa? bencana itu. Produk sampah ini setiap hari makin nambah. Ya, betul. Nah, maka dari itu ada intervensi gubernur selaku pembina yang ada di kabupaten kota. Ini juga memberikan statement untuk memacu Setiap desa untuk semua mengelola bisa sampah. mengelola sampah. Dan sebetulnya di Indramayu ini juga perdanya sudah mumpuni. Ya. Walaupun sekarang lagi proses perubahan ya. Ya. Ada hal yang mesti disesuaikan, ya, baik aturannya maupun dengan kondisi kekinian di Indramayu. Setahu saya perda persampahan di Indramayu ini udah terbit dari tahun 2016. Artinya sebelum Bapak menjabat pada waktu itu. Waktu itu saya jadi ketua DPRD di Indramayu. Sudah Seingat ada saya ketua pansusnya Pak Dalam lah waktu itu ya. Itu melaporkan ke kami tentang perda persampahan dan saya baca sebelum kita putuskan di paripurna. Ini sangat luar biasa, mengatur jam buang sampah masyarakat, jemput ya. diangkut sampai dengan ke TPA. Ya, Semua diatur di situ. Dan sangat luar biasa. Dan konsekuensinya dari perda itu, pemerintah Kabupaten Indramayu pada saat itu ya, ini memberikan anggaran ke desa itu, tiap desa-desa ini diperbolehkan membeli roda 3 untuk nyam sampah. Oh ya, saya ingat itu. Kan ada seperti itu. Dan itu udah berjalan pada saat itu. Ya. Termasuk konsekuensi pemerintah Kabupaten Indramayu pada saat itu, pemerintah melalui kecamatan untuk membuat tempat pembuangan sampah sementara. Ya. Dan itu diatur semua. Sebetulnya sudah ada ya Pak? Sudah ada. Dan itu tinggal dijalankan aja. Cuman waktu saya mimpin itu karena COVID, Karena anggarannya konsentrasinya berbeda. Jadi tidak semua kecamatan, tidak semua desa terrealisasi sesuai dengan roadmap-nya untuk penanganan sampah. Oke. Artinya, saya boleh artikan begini Pak. Statement Deddy Mulyadi ini secara tidak langsung menyentil seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Untuk ayo dong, kamu juga bekerja. Betul. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung,
dari bupati, Atau wali kota, terus camat sampai ke bawah. sampai desa. Yang di statement kan desanya, padahal Karena yang pemahaman- paling ujung tombaknya iya, adalah iya, betul, desa. betul. Akarnya dari situ. Ya. Artinya ini sebetulnya teguran bukan hanya untuk kepala desa, Pak, untuk kepala daerah juga, Pak. Di dalamnya Jawa kan Barat. seperti itu. Karena Iya. kewenangan Iya. persampahan di desanya Betul. adalah di Iya, kabupaten iya. kota. Artinya banyak nih Pak kekhawatiran dari kepala desa. Ini pengelolaan seperti apa sih yang diharapkan oleh Deddy Mulyadi? Pertanyaan seperti itu. Sehingga kita tidak terhalangi untuk banprov dan lain-lain. Sedangkan di desa ini ya mohon maaf Pak, kalau mengandalkan Deddy dan dari dana yang sudah ada aja kan kurang. Butuh dana aspirasi dari provinsi Pak. Nah itu yang ditakutkan oleh para kepala desa. Nah pertanyaannya adalah pengelolaan seperti apa sih Pak yang diharapkan oleh pemerintah provinsi itu Pak dalam hal ini? Harapannya tentu sesuai dengan ya tadi peraturan perundangan yang ada. Memilah. Masyarakat ini dari memilah, mengurangi. Ya. Di situ disampaikan juga masyarakat yang artinya bisa memilah dan mengurangi. Dan ini mendaur dapat ulang, ya. insentif dan disinsentif. Di Perda provinsi juga ada. Ya. Seperti itu. Sampai ke situ, sampai ke masyarakat. Itu yang diharapkan. Masyarakat ini kan siapa? Ya orang-orang masyarakat yang ada di desa. Ya, betul. Seperti itu. Nah, bentuknya apa? Insentif dan disinsentif. Ya tadi, kalau memang dia ini bagus mengelolanya, ya kita kasih bantuan dari provinsi. Dan Pak Gubernur siap. Dan ini udah ajuan usul-usulannya udah diperbolehkan oleh Pak Gubernur. Untuk membuat pengelolaan sampah yang 3R itu, buang sampah dan lain sebagainya. Itu. Nah, adapun tadi panisemnya, ya tadi kalau memang dia nggak ngurus, Ditunda, banprov. ditunda, suruh beresin dulu. Terutama tentang persampahan ya, bantuan-bantuan persampahan. Oke, hari ini kan Pak itu tidak semudah itu dalam mengelola sampah di desa Pak. Butuh banyak hal. Salah satunya saya contoh edukasi kepada masyarakat. Terus yang kedua adalah edukasi kepada pemerintah desa tersebut. Bagaimana cara mengelola sampah. Dan yang terpenting di Indramayu tahun ini Pak, ada pemilihan kepala desa nih Pak. Artinya akan ada beberapa desa yang berganti kepala desa. Itu juga butuh edukasi lagi Pak. Betul. Artinya dalam jangka dekat banprov itu tidak turun Pak. Jadi gini, kalau untuk banprov ini kan penilaian dulu. Ya, Dari penilaian, assessment. ya. Karena dari data yang ada di kita, ini di Indramayu ini sekitar 70% ini Ya, belum ada pengelolaan sampah. Ya. Nah, ini yang menjadi Problem. karena kebetulan saya anggota DPRD Iya, provinsi, dapilnya dari dapil Indramayu Curug kita dorong. Artinya dorong juga kita nanti ikut karena kewajiban kita Ya, mensosialisasikan perda itu, Ya. menyampaikan kepada masyarakat. Nah, ini juga kita udah beberapa titik ya, beberapa kecamatan udah saya lakukan perda tentang lingkungan. Ya. Walaupun belum spesifik ke sampah. Ya. Tapi di dalamnya yang saya soroti adalah Sampah salah satu. masalah sampah. Salah satu tidak sembarangan membuang sampah. Terus sampai dengan pengelolaan sampah seperti apa, kita sosialisasikan. Sebetulnya ini menurut saya, Pak, sebetulnya keputusan Deddy Mulyadi dalam hal ini saya acungkan jempol, Pak. Bagus sekali, Pak. Karena dari tahun ke tahun kita tidak memperhatikan sampah, tapi begitu dikaitkan dengan anggaran, semua akan fokus ke sampah nih, Pak, akhirnya kan. Karena selama ini ya jujur saja anggaran banprov dan lain-lain itu tidak dikaitkan dengan ketertiban sampah. Nah, ini menjadi terobosan lagi-lagi. Tapi ada pertanyaan selanjutnya yaitu tentang kebiasaan gubernur kita yang mengeksekusi kebijakan di lapangan. Ya kan, Pak? Untungnya masalah sampah ini sudah ada Ada payung hukumnya, ada perdanya. payung hukumnya, betul. Saya rasa Pak Gubernur ini dalam melakukan eksekusi, dia ini merujuk kepada aturan yang ada. Sudah mengkaji dulu Sudah sebelumnya. mengkaji dulu. Bukan sekonyong-konyong Bukan langsung sekonyong iya. ambil Karena yang keputusan saya di lihat ini bukan pencitraan. Ya. Ya. Karena Pak Gubernur ini juga membaca Ya. aturan yang ada. Dia mengeksekusi itu dia udah baca dulu. Ya. Makanya begitu kalau desa nggak ngurus sampah tidak akan saya kasih Ya. bantuan ini. Ini ada kewenangannya Betul. Pak Gubernur untuk itu. Artinya permasalahan sampah ini menjadi permasalahan kita semua, Ya, betul. konsen semua. Karena permasalahan sampah ini bisa menimbulkan ya tadi seperti mohon maaf bencana itu. Ini tidak dikehendaki oleh Pak Gubernur di daerah-daerah lain. Makanya didorong semua tentang persampahan. Oke, Dan Pak. di kepemimpinan Pak Deddy ini udah mulai membuka slot untuk memberi bantuan
keuangan ke desa ini di dalamnya adalah untuk persampahan. Oh. Udah mulai. Sudah terbuka itu. Udah mulai. Dan lebih spesifik nanti di 2026 ini akan banyak hal-hal yang didorong kepada desa dan juga tentang persampahan. Ya. Oke, Pak. Saya mau tahu, Pak, sejauh ini, Pak, setelah Gubernur mengeluarkan statement tersebut, apakah sudah ada dari anggota DPRD Indramayu yang berkomunikasi dengan Bapak, meminta masukan atau agar ini terkoneksi? Kalau secara resmi belum ya, Belum. tapi secara personal dia menyampaikan bahwa di Indramayu ini lagi melakukan perubahan perda tentang persampahan. Ya. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini udah bisa disahkan oleh DPRD ya. Agar segera eksekusi. Iya, ini lagi dibahas antara DPRD Kabupaten Indramayu dengan Bupati tentang persampahan. Mudah-mudahan nanti setelah ada perubahan perda ini, pemerintah Kabupaten Indramayu bisa lebih aktif lagi lah untuk Dan bekerja cepat. Iya. Dan karena di dalamnya ada konsekuensi. Di saat perda ini disahkan dengan konsekuensinya. Artinya pembiayaan juga mengikuti. Oke. Termasuk provinsi akan kami backup. Oke. Di saat kekurangan anggaran di kabupaten, Pak Gubernur bersama DPRD ini siap. Oke. Nah, itu artinya kita komitmen dengan Pak Gubernur seperti itu. Di saat untuk pembangunan yang memang real. Ya. Ya. Apalagi masalah sampah ini tadi yang saya sebutkan, bukan masalah yang sepele. Ya. Ke depan semakin apalagi Indramayu ini udah mulai tumbuh lah, ada mall, ada Ya, ini kan sampah ini akan nambah. Betul. Pasti akan Produksi nambah. sampahnya akan Iya, naik. apalagi industri akan berkembang dan sebagainya. Harus dipikirkan dari sekarang. Oke, Pak, terkait sampah, Pak. Ini kan contoh, Pak, banyak aliran-aliran sungai kita hari ini. Kita kebetulan tinggal di Kabupaten Indramayu yang dimana posisinya sebagai muara ya, Pak. Iya. Muara dari sejumlah kali aliran sungai. Salah satunya Sungai Cimanuk, Pak. Sungai Cimanuk itu kan hulunya di Garut, Pak, di Betul. Bapandayan. Artinya, sampah yang kita terima hari ini bukan murni sampah orang Indramayu loh, Pak. Bisa saja mengalir dari Sumedang, dari Garut. Nah, ini kan butuh koneksi antar kabupaten dan kota, Pak. Se-Jawa Barat loh, Pak. Iya. Ini tidak mudah. Iya. Bagaimana jika komunikasi antar kepala daerah ini tidak baik? Dan sehingga kita yang menerima nasibnya nih, Pak. Ya, aliran sungai itu kan berdampaknya pada kita, Pak. Betul. Di Perda provinsi juga menyatakan Ya. koordinasi antara kabupaten dan kota. Karena provinsi ini kan Sudah bisa sebagai berjalan sendiri. Iya. Sampai sengketa pun persampahan antara kabupaten Itu. kota, kewenangan provinsi ya menyelesaikan. Nah, itu seperti yang terjadi di Jakarta, Bekasi itu kan. Nah, makanya provinsi Jawa Barat ini kan dalam perdanya tentang penanganan sampah regional, Ya. ini akan membangun beberapa TPS regional. Dan untuk di wilayah kita, ini nanti insya Allah di Cirebon. anunya. Oh, di Cirebon. Ya, perbatasan antara Indramayu Cirebon yang menampung untuk wilayah Iya. ini ya. Kalau di Garut, Bandung nanti ada di Legok Nangka, terus seperti di Bogor. Ini udah masuk. Dan kebetulan kami ini lagi membahas ranwal untuk RPJMD Provinsi Jawa. Dan tadi pagi saya lihat, ini kebetulan saya di Bapemperda, Iya. salah satu anggota Bapemperda, dan kita membahas tentang ranwal, ini masuk dalam RPJMD. Mudah-mudahan nanti untuk tempat sampah regional di wilayah kita ini akan segera terbangun. Artinya Indramayu, Cirebon ini juga bisa mengurangi untuk pembuangan akhir sampahnya. Seperti itu. Iya, pertanyaan saya begitu tadi, Pak. Karena ya nasib kita yang di muara ini bergantung pada yang di hulu, Pak. Ya, itu harus ada koordinasi, Mas. Betul, antara Bupati Indramayu, Betul. Bupati Sumedang, Garut. Bupati Garut, Ya, kan seperti betul, itu. betul. Nah, ini. Jadi itu penanganan sampah ini harus komprehensif. Iya, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nggak bisa. Makanya saya setuju sekali ketika seorang gubernur memberlakukan Betul. Makanya komunikasi. nggak ada salahnya Pak Gubernur ngomong gitu. Karena itu udah warning buat kita semua. Ya, betul. Ya. Warning buat kita semua untuk jangan main-main dengan sampah. Ya, karena bukan saya membela bupati kita nih, Pak. Ya, jujur kejadian yang terjadi di Bantar Gebang Kabupaten Bekasi itu juga sampahnya bukan dari Bekasi, Pak.
dari Jakarta gitu kan. Nah, Indramayu ini sampah tidak murni dari Indramayu, bisa dari Sumedang, dari aliran sungai Cimanuk dan lain-lain begitulah Pak. Itu yang kita khawatirkan. Ya semoga kedepannya komunikasi antar kepala daerahnya bisa berjalan dengan Insya Allah, baik. Pak Gubernur nanti akan berkoordinasi lah dengan para bupati, para wali kota, dan insya Allah kami sebagai anggota dewannya juga selalu mengingatkan. Ya, betul Pak. Pak, selanjutnya masih terkait sampah nih Pak. Di Indramayu sendiri, Bapak kebetulan orang Indramayu, saya di Indramayu sendiri, sepengetahuan Bapak ini pengelolaan sampah sudah sejauh mana sih Pak? Di Indramayu pengelolaan sampah ini udah cukup lumayan ya, dengan dibuktikan pada zaman Pak Yance ke Bu Ana sampai ke Bu Nina, ini kan masih mendapatkan penghargaan. Ya. Karena pengelolaan sampahnya ini bisa dikategorikan cukup lumayan untuk perkotaan ya. Nah, walaupun kita ini masih baru mempunyai PPA ini yang ada di Pecuk, ada di Kertawinangun, dan pada saat itu untuk wilayah Hargolis Gantar juga akan dibangun di Kecamatan Gantar, di Desa Mekarjaya, Blok Punduan. Tanahnya sudah disiapkan, tinggal proses pembangunan. Ya, termasuk juga menangani untuk wilayah Karangampel, Silieg, Kertasmaya, Jatibarang ini di Tambi. Tapi itu pengadaan tanahnya belum sempat ya, walaupun zamannya saya siapkan anggarannya, tapi belum terrealisasi. Sebetulnya boleh nggak sih Pak, dalam peraturan perundang-undangan seorang kepala daerah itu mengundang investor atau pembiayaan dari luar untuk pengelolaan sampah di TPA Pak? Boleh. Zamannya Bu Ana, bupatinya, saya ketua dewannya, pada saat itu untuk di wilayah Tambi ini akan kerjasama dengan Korea. Pengelolaan sampah, kenapa pilih di ini? Karena dari pengelolaan sampah menghasilkan energi, dalam hal ini energi listrik, ini akan dijual ke PLN pada saat itu. Cuman perhitungannya, volume sampah ini belum mencukupi untuk produksi. Masih membutuhkan waktu. Nah, waktu itu masih pertimbangan. Nah, jadi ini kan di saat mencukupi, ini kan bisa ada nilai tambah. Bisa Indramayu bersih, ya sampahnya bisa teratasi, dan juga yang terpenting pengelolaannya. Yang penting pengelolaannya. Dan diperbolehkan. Diperbolehkan. Boleh minum dulu Pak? Iya. Sambil santai Pak? Santai ya. Iya boleh. Oke Pak, artinya jika diperbolehkan investor masuk untuk pengelolaan sampah, itu kan sebetulnya menjadi peluang penghasilan lagi untuk masyarakat ya Pak. Pertama itu. Yang kedua, saya melihat di beberapa daerah Pak, di Jawa Tengah atau Jawa Timur, sampah itu diolah menjadi paving block. Banyak hal lah, sampah plastik itu dan lain sebagainya. Itu kan Purwokerto ini Banyumas yang udah. Iya, Banyumas ya. Dan itu juga sebetulnya kesulitannya di mana sih Pak? Selain produksi sampah kita yang kurang tadi, yang Bapak bilang, kesulitannya untuk mendapatkan investor itu apa sih? Apakah birokrasi kita yang mempersulit itu? Saya rasa enggak ya, karena tadi yang namanya investor itu kan ya tidak semata-mata dia hanya membangun, tapi dia melihat break-even point dari sisi bisnisnya. Nah, di kita ini volumenya yang belum mencukupi. Dan ini dua mata pisau loh Pak. Kalau volumenya besar itu bencana juga Pak. Kalau ngelolanya nggak benar. Volumenya kecil, investor sulit datang ya Pak. Makanya kita dorong ke masyarakat ini, dan di Kabupaten Indramayu seperti di Kecamatan Balongan sudah ada bank sampah, dan ini dia kerjasama dengan Pertamina, lantas di Sumber Mulia, Hargolis juga ada. Cuman yang saya sayangkan di Widasari, ini yang di pinggir jalan, tempatnya ini kurang tepat lah. Itu mungkin bisa dipindahkan. Nah, ini saran saja. Betul. Sebetulnya Pak Sekda kita Indramayu ini ahlinya loh di sampah. Oh iya? Iya, ahlinya dia. Saya percayalah sama. Tapi kan pengambil kebijakan bukan Sekda. Cuman di Sekda. Sekda kan hanya memberi masukan Pak, gitu. Itu. Artinya kita menuntut keseriusan dari kepala daerah kita ya Pak, tentang pengelolaan sampah ini. Ya harus ya Pak. Harus. Jangan sampai menjadi prioritas juga. Di gubernur semangat sampai ke bawah, gitu loh. Artinya ya buat harus sinergi. Ya, harus sinergi. Baik dalam pengelolaan sampah ini diawali dengan sosialisasi lah, tentunya tadi edukasi. Ini di Perda provinsi maupun Perda kabupaten juga sama. Harus melakukan adanya sosialisasi, edukasi.
sampai masyarakatnya benar-benar lah bahwa sampah ini memang harus dikelola dengan baik. Kalau nggak jadi bencana. Pasti, Pak. Seperti Pasti bola salju. Dan kalau ngelolanya benar bisa jadi pendapatan. Iya, loh. betul. Nilai ekonomi, Pak. Iya. Betul. Sebetulnya di Perda ada semua sebetulnya. Iya. Ya, tinggal dijalankan lah. Gitu. Baik Pak, terima kasih Ya, sudah sama-sama. mau bicara banyak dengan kita. Terakhir Pak, ada pesan-pesan untuk teman-teman di Indramayu atau di Jawa Barat Pak? Tidak harus sampah Pak, apapun itu Pak. Mungkin gini ya, Sebagai guru Pak. saya jadi anggota DPRD Provinsi ini dari Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Dan wabil khusus saya orang Indramayu, tentunya kepada ya anak muda yang ada di Indramayu, ini yang terkait dengan sampah aja dulu, untuk bisa ada Aware. lah. Tadi kalau dikelolanya dengan benar, ini bisa menjadi income. Nilai ekonomi ya. Iya, kalau memang makanya kita dorong lah anak-anak muda ini, ayo di saat karena dalam perda di provinsi pun juga badan usaha, orang perorangan usaha yang mengelola persampahan ini dapat insentif loh. Oh, gitu ya. Dan nanti kita bisa bantu untuk mendapatkan bantuan, bukan bantuan keuangan desa aja. Bisa kita kasih bantuan ini karena di situ ada slotnya. Saya baca ada slotnya. Ya, kalau memang nanti anak-anak muda di sini untuk bisa mengelola sampah, boleh nanti kita Minimal mulai dari sampah di rumah dulu ya Pak. Ya. Belajar memilah sampah di rumah itu yang dan selanjutnya titip permasalahan sampah di Indramayu ini kepada anak-anak muda. Ya, tentunya harus ya ada aware lah untuk persampahan perhatian ini. lah kepada Ya, sampah. Betul. artinya secara umum saya ini titip lah Indramayu ini akan bisa lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Luki, Pak Saifuddin. Semoga ini lebih baik. Indramayu akan lebih baik. Insya Allah, Insya Allah kami dari provinsi saya udah Support ya Pak. ya saya udah ketemu dengan teman-teman anggota Dewan Provinsi yang berasal dari Indramayu. Dan insya Allah kapan kita akan ngumpul dan kita bicara untuk ngemajuin Indramayu. Insya Allah Pak. Tanpa ada tendensi apa-apa. Karena saya orang Indramayu punya kewajiban untuk bisa. Dan saya titip kepada pemimpin Indramayu sekarang, Pak Luki dan Pak Saifuddin, untuk bisa membawa Indramayu lebih baik. Lebih baik. Amin Pak. Ya, karena itu bagian dari masalah Indramayu. Iya, betul. Apalagi Bapak sebagai mantan bupati harusnya gitu loh Pak. Kita membutuhkan masukan-masukan itu Pak. Siap, saya sangat Terbuka terbuka ya, Pak? Saya terbuka kepada siapapun lah, ya, pada generasi muda, karena saya ya mengalami juga jadi pemimpin Indramayu. Seperti itu. Betul. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, sudah datang kepada kita. Mas Rizky. Sehat selalu Pak. Ya, amin. Semoga dalam 5 tahun banyak capaian-capaian yang Amin, insya Allah saya akan fokus di dapil kita ini. Insya Allah Pak. Indramayu Cirebon. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Sekali lagi. sama-sama. Salam untuk keluarga. Ya, makasih. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar jika kalian punya opini. Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga. Saya Rizky Zaki dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.